saya lupa kapan terakhir berada di sini. Saya diberi tema dari Kolose 3 ayat 16. Dibangun di atas firman, build in the word ya. Dibangun di dalam firman. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu. Sebetulnya ini mengingatkan di kita, merimain kita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ayo kita baca bersama-sama Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16, 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengecap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di dalam Kolose 3 ayat 16 ini ada dua hal sebetulnya. Ini bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita. Dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan dikatakan hendaklah perkataan Kristus itu. Jadi perkataan Kristus, firman Tuhan itu harus diam dengan segala kekayaannya. Di antara kita, di dalam hidup pribadi kita, di antara komunitas di mana kita berada. Hubungan dengan sesama dikatakan hendaklah dengan segala hikmat kita mengajar, menegur seorang akan yang lain. Jadi bagaimana firman Tuhan yang hidup di antara kita itu bekerja juga di dalam kita mengajar, menegur, saling membangun satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya semuanya tertanam di dalam Komsel karena Abalov adalah gereja sel. Dan kita sepakat kalau Komsel itu adalah gereja. Kalau kita kumpul hari Minggu ini adalah perayaannya. Kita merayakan apa yang kita alami hari lepas hari di dalam kehidupan berkomunitas kita. Ada banyak Komsel yang hari ini kadang-kadang mereka kumpul, mereka makan, mereka jalan-jalan, mereka sudah katakan itu sebagai Komsel. Ya. Tapi hari ini saya mau Bapak Ibu menyadari Komsel tanpa firman Tuhan itu nggak ada bedanya Bapak Ibu dengan kumpulan arisan. Ya. Dan kita sering berkata itu adalah arisan rohani. No, hari ini saya mau Bapak Ibu menyadari di dalam Komsel itu seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 16 harus ada perkataan Kristus. Jadi Tuhan yang menjadi kepala, di dalam kita saling membangun, di dalam kita saling berbagi, ada sama-sama mau taat kepada firman Tuhan. Ada satu slide yang saya mau tampilkan, slide ini saya ambil dari Kak Edi, dikatakan apa di dalam Kolose 3 ayat 16 itu, tanpa mengalami kebenaran maka kita sulit membangun hubungan sejati di dalam komunitas. Jadi tanpa kita mengalami kebenaran, kebenaran yang dimaksud tentunya adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu tidak hidup di dalam diri kita, susah untuk kita bisa membangun hubungan sejati. Ya, sebaliknya tanpa membangun hubungan sejati, kebenaran tidak bisa dinyatakan secara penuh. Ya. Kalau kita mengalami kebenaran, hati kita jadinya kan dikatakan apa? Memiliki hati yang murni, hati yang suci, hati yang tulus ikhlas. Karena kita mengalami kebenaran, hati kita benar, suci, murni. Ketika kita praktek di dalam Komsel saling mengajar, saling menegur. 2 Timotius 3 juga ayat 16 berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah kalau firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam diri kita perilakunya berubah, pola hidupnya berubah, semuanya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup di dalam komunitas, ada teman kita ngalamin masalah dan sebagainya, karena ada ketulusan, hubungan sejati itu bisa terbangun. Kenapa? Karena hubungan sejati kan bicara tentang kita berani terbuka, berani menegur. Bahkan kalau ada dosa, kita punya tempat yang aman untuk kita bisa mengaku dosa.
Dan firman Tuhan berkata, ketika kita mengaku dosa, kita didoakan, maka kita akan, bahkan kalau ada sakit akan menjadi sembuh, gitu kan? Saling mengaku dosalah, firman Tuhan berkata seperti itu. Terus tadi yang kedua saya berkata, tanpa hubungan sejati di Komsel, kebenaran tidak bisa dinyatakan secara penuh. Kalau tidak ada hidup secara keterbukaan, ketika firman Tuhan dibagikan, malah bisa-bisa apa? Tersinggung, marah. Kenapa? Kok katanya firman Tuhan hari ini ngajar misalnya suruh ngampuni dosa, suruh tidak kepahitan, tahu-tahu karena tidak ada hubungan sejati ketika firman Tuhan disampaikan malah bisa jadi tersinggung. Kok nyindir-nyindir ya katanya gitu ya, padahal itu kata firman Tuhan. Oke? Nah sekarang bagaimana caranya dibangun di dalam firman? Kolose 3 ayat 16a, ya bagian A-nya dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Oke? Tim Keller berkata, Kolose 3 ayat 16 ini secara harafiah mengatakan bahwa firman Kristus harus berada di dalam kamu dengan segala kekayaannya. Ini berarti kita harus memiliki jiwa dan karakter yang dibentuk oleh Injil. Artinya apa? Segala sesuatu yang Anda lakukan harus sesuai dengan kebenaran Injil. Ya, ada ayatnya di dalam Galatia 2 ayat 14. Jadi arti secara harafiah firman Tuhan itu, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, artinya apa? Kita memiliki jiwa dan karakter yang dibentuk oleh Injil dan semua kelakuan kita sesuai dengan kebenaran Injil. Apakah saya yang berdiri di sini berarti sudah sempurna 100%? No, Bapak Ibu, semua kita sama-sama berlomba mencapai apa yang Tuhan mau. Bagaimana supaya hari lepas hari kita bertumbuh sehingga kita serupa dengan Kristus. Ya, bagaimana dibangun di dalam firman? Ada 3 hal yang Tuhan taruh di hati saya. Pertama, tadi saya katakan firman Tuhan harus menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan orang percaya. Firman itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi perbuatan kita. Jadi kita punya sign, kita punya standar moral, kita punya nilai tertinggi yaitu Injil. Yaitu firman Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, standar ukurnya itu firman Tuhan. Ketika kita konflik suami istri, ada ribut dengan rekan bisnis, standarnya itu firman Tuhan. Standar dunia berkata, udah lu balas dendam aja. Tapi standar Tuhan berkata apa? Oh ampuni. Nah kita pilih yang mana? Standar Tuhan atau standar dunia itu? Ya, jadi dibangun di dalam firman artinya apa? Standar moral kita, standar hidup kita semuanya based on Bible. Bukan lagi budaya kita, termasuk budaya kita nih. Bukan lagi kebiasaan kita, bukan lagi nilai-nilai kita. Tapi nilai-nilai Alkitab. Saya bergerak di bidang misi, tim misinya itu berbagai macam suku. Ada Batak, ada Kupang, ada Jawa, ada Chinese, semua ribut. Kalau mereka ribut selalu bawa nilai-nilai keluarga. Saya bilang sekarang kita nggak bawa nilai-nilai keluarga. Kita sepakat nilai yang kita pegang adalah nilai Alkitab. Kalau suami bawa nilai kebiasaan di keluarganya, istri bawa nilai kebiasaan di keluarganya, rekan bisnis bawa nilai yang ini bawa nilai yang masing-masing. Kalau sesama orang percaya lo ya, kalau nilainya nggak ditundukkan kepada nilai Alkitab, ribut Bapak Ibu. Tapi kalau sama-sama sepakat, kita adalah anak Tuhan, nilai yang aku pegang adalah nilai Alkitab, akhirnya akan ada titik temu. Mazmur 19 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi bukan menyimpang firman Tuhan dalam hati, tapi menyimpan ya. Minta maaf tadi saya sudah minta dikoreksi, rupanya itu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Bapak Ibu, awal saya bertobat, saya tuh punya sahabat.
Saya nggak tahu Bapak Ibu kenal nggak namanya Flora. Dia itu sekretarisnya Pak Lukas ya. Sama-sama kuliah di BINUS. Sebelum saya bertobat itu saya ini sangat suka baca novel-novel, majalah Anita Cemerlang lah, cerpen lah, nonton-nonton, suka banget saya. Oke, jadi isi pikirannya selalu imajinasinya hal-hal seperti itu ya. Ketika saya sudah bertobat, mulai baca firman, tapi pikirannya itu masih bukan firman yang menguasai, masih banyak khayalan, imajinasi yang saya gemari ketika pada masa-masa itu. Akhirnya saya bikin komitmen sama Flora, teman saya ini. Flor, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam firman, sekarang setiap kali ketemu di kampus, sebelum kita ngomong apapun, kamu sebut dulu ayat hafalan, aku sebut dulu ayat hafalan, baru kita bicara yang lain. Ya, saya ingat persis waktu itu ada 60 ayat yang harus dihafal. Dalam setiap saat teduh ada ayat hafalan gitu ya. Jadi setiap pagi habis saya saat teduh, saya catat tuh ayat hafalan. Saya taruh di kantong saya. Naik bus gitu kan, pergi ke BINUS, daripada pikiran ngelantur, saya baca itu ayat-ayat hafalan. Ketika ketemu sama dia, saya bilang Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalamku, dan hidupku yang sekarang aku hidup dalam daging adalah hidup oleh dalam iman oleh anak-anak yang telah mengasihi aku. Ya, nanti besoknya ketemu ayat hafalan apalagi 2 Korintus 5 ayat 17 misalnya, aku adalah ciptaan baru apa dan sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu, kebiasaan yang saya bangun itu hari ini, firman itu kayak teng. Jadi ketika saya ngalamin masalah apa gitu ya, muncul ayat apa. Termasuk ketika saya mau berkhotbah ini kan, Kolose 3 ayat 16 saya dikasih ayat tema gitu kan. Saya ini kan orang misi, kalau suruh khotbah misi gampang Bapak Ibu. Suruh khotbah di luar hal misi butuh pencernaan lebih-lebih itu kan. Jadi ketika saya dikasih Kolose 3 ayat 16, saya udah ngolah di otak, saya udah ngolah tuh udah sebulanan. Karena saya tipe yang memikirkan apa, Tuhan apa. Terus ketika saya duduk di depan komputer ya udah Tuhan kasih. Oh ayat peneguhnya Mazmur 19 ayat 11 apa. Itu semua ayat-ayat otomatis yang saya pernah hafal, yang pernah saya pelajari, yang saya pernah telaah itu muncul. Ya, jadi bagaimana dibangun di dalam firman? Firman Tuhan itu menjadi bagian yang hidup. Jadi ketika dia menjadi pattern, ketika dia menjadi standar nilai, ketika dia menjadi pegangan di dalam hidup kita, apa yang Bapak Ibu alami, dia akan muncul. Jadi Bapak Ibu yang namanya baca firman Tuhan gak boleh lagi ditawar. Harus menjadi gaya hidup, setuju dengan saya? Tapi percaya, apa yang saya dengar itu walaupun saya tertidur itu masuk ke dalam memori imajinasi saya. Setelah itu biasanya udah nanti jam 6-nya saya bangun, saya dengerin lagu atau saya yang menyanyi, habis itu baru saya buka Alkitab. Saya baca yang saat teduh hari itu. Habis itu ayat apa yang kira-kira saya jalan pagi itu menjadi perenungan saya yang saya pikirkan. Ya jadi enggak bisa lagi ditawar Bapak Ibu. Apalagi keadaan dunia hari ini benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Nah kalau kita enggak punya hubungan yang kuat dengan firman Tuhan, cara kita menilainya itu bisa sangat jadi kacau. Tapi kalau kita dipimpin oleh firman Tuhan, ada pertolongan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang akan menolong kita. Hal-hal yang baik belum tentu benar. Hal yang benar belum tentu menyenangkan, belum tentu baik, tapi pada ujungnya akan menjadi baik. Banyak orang sekarang hidup itu yang penting baik, belum tentu benar. Tapi Tuhan bukan mau cuma baik, Tuhan maunya kita hidup benar. Ya, yang kedua bagaimana dibangun di dalam firman? Kita harus mengekspresikan firman Kristus yang diam dengan kekayaannya itu di antara kita. Kita harus saling mengajar, kita harus saling menegur katanya sambil dengan ucapan syukur dan nyanyian rohani. Terus tadi saya diingatkan yang saya berkata 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan apa yang benar salah, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita menjadi orang yang lebih baik. Kira-kira
Bunyinya gitu ya, 2 Timotius 3 ayat 16 dibuka aja. Jadi kita harus mengekspresikan firman Kristus yang diam itu di antara kita. Ketemu rekan di kantor, ketemu staf di kantor, kalau engkau pelaku bisnis, kalau engkau kerja ketemu teman di kantor. Engkau berkomunitas di tengah-tengah keluarga, ketemu dengan komunitasmu di tengah-tengah lingkungan di mana engkau tinggal. Bagaimana engkau bisa mengekspresikan firman itu yang diam itu dengan segala kekayaannya itu di antara orang-orang yang bergaul dengan kita. Di rumah saya Bapak Ibu, saya punya pohon jambu di pot 3 pohon. Punya pohon serikaya, punya pohon ara. Yang menarik setiap tahun berbuah. Tapi setiap bulan setidaknya 2 minggu saya keluar kota. Kok bisa berbuah? Tetangga yang ngurus. Saya punya tetangga, keluarga Buddhis, suami istri, anak, cucu semua tinggal di satu rumah itu. Suaminya ini sebetulnya kakaknya pendeta dulu. Sampai sekarang masih pendeta karena menikah dengan istrinya jadi Buddhis gitu kan. Bergaul, akrab dengan saya. Pokoknya udah kalau saya pergi lama bahkan kunci rumah saya titipin. Karena saya ada kolam ikan sedikit di dalam rumah perlu dikasih makan. Jadi yang ngurus suami istri ini. Bergaul lama-lama akhirnya anaknya mulai ke gereja. Anaknya mulai ke gereja, suaminya ke gereja. Cucunya ke gereja. Tinggal istrinya yang belum. Setiap sore kalau kayak misalnya nanti saya pulang nih ya. Kalau itu masih sekitar jam 4, jam 6 pasti saya akan temenin dia jalan 30 menit di komplek. Dia curhat gak bisa tidur, dia apa. Saya bilang ayo Ci saya doain. Tapi dia pun masih sungguh-sungguh ziarah ke kelenteng demi kelenteng ya gak apa-apa lah. Karena yang mempertobatkan kan bukan saya, itu karya Roh Kudus. Tapi satu demi satu mereka semua keluarga ini udah datang kepada Tuhan. Kecuali si Oma ini satu-satunya. Yang justru paling dekat sama saya. Yang paling sering curhat sama saya. Tapi gak apa-apa saya katakan. Lakukan apa yang menjadi bagian saya. Jadi kita harus mengekspresikan firman Tuhan itu ya udah menghibur ketika staf kita di dalam pergumulan, kita melihat wajah tetangga kita khawatir apa segala macam. Ada oma-oma di tetangga saya. Kadang-kadang sungkan kali ya sama mantu ya. Jadi lebih sering nyari saya daripada mantunya kalau butuh bantuan. Silvi saya butuh surat dari RT, saya yang ajakin dia ke rumah RT. Nanti ya udahlah Bapak Ibu gimana akhirnya di tengah-tengah lingkungan itu kita bisa mengekspresikan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu gak mungkin terjadi kalau firman Tuhan itu enggak hidup. Bapak Ibu bilang saya mau mendengar suara Tuhan. Ada yang sampai ngejar pendeta mana, ngejar mana demi dengar suara Tuhan. Bapak Ibu dengar suara Tuhan paling mudah itu baca firman Tuhan tiap hari. Itulah surat cintanya Tuhan. Ya kalau nanti satu saat ternyata ketemu orang, dia bilang saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk Bapak Ibu. Ya itu adalah bonus. Tapi Bapak Ibu pun bisa mendengar suara Tuhan setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana dibangun di dalam firman? Pertama, firman Tuhan harus menjadi bagian yang hidup. Yang kedua, kita harus mengekspresikan firman Kristus yang diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Artinya apa? Di dalam memberi nasihat, di dalam memberi masukan, di dalam berbincang dengan orang, ayo mulailah memberi nasihat-nasihat berdasarkan hikmat daripada Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudusnya diaktifkan. Ketika Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu akan melihat banyak hal yang berbeda. Yang ketika melakukan segala sesuatu di dalam Yesus sesuai yang Dia kehendaki. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Ya. Hari ini saya mau panggil teman saya. Saya kenal dia udah lama sekali, Ibu Siska, maju ke depan, saya mau dia bersaksi. Sebetulnya yang saya kenal itu adik dia, kira-kira 20-an tahun yang lalu. Waktu itu saya banyak memimpin pelayanan anak-anak muda di Kelapa Gading. Oke. Anak-anak muda yang saya pimpin ini ada ngelayanin satu anak. Satu anak ini ngalamin berbagai macam masalah di dalam hidup, keterikatan. Kita layanin lama banget sampai akhirnya anak ini menang. Dan hari ini Tuhan juga pakai dia menjadi seorang pengusaha. Nah, karena adiknya ini dipulihkan Tuhan, berkemenangan, saya kenal sama Siska. Saya kenal juga sama adik yang namanya Lia gitu ya. Kenal begitu, terus tiba-tiba berapa tahun kemudian Siska nyari saya, nanya informasi apa gitu kan. Saya mau kuliah STT dong, katanya dia butuh yang dari tanda tangan. Ya sudah, saya tanda tanganin supaya dia bisa masuk STT gitu kan. Nah terus nanti berapa tahun kemudian dia butuh apalagi informasi anaknya mau kuliah ke Australia. Kira-kira ke gereja mana ya Sil? Saya connectingin dengan gereja yang ada di sana gitu kan. Dan berapa bulan yang lalu dia mencari saya juga. Dia boleh bercerita kenapa dia mencari saya. Dan kenapa akhirnya dia ada di tempat ini. Ayo Siska. Salam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelum saya bersaksi, saya ingin membagi kekhawatiran saya dulu. Jadi ceritanya tadi pagi saya lagi kumpul bersama teman-teman saya sarapan. Mendadak jam 9:30 pagi, Kak Silvi telepon saya. Siska, kamu di mana? Saya lagi sarapan sama teman-teman. Cepat kamu ke sini. Kemana Kak? Ke gereja katanya. Buat apa Kak? Kesaksian. Soalnya kalau saya telepon semalam gak bisa tidur, saya kasihan. Ya. Kesaksian apa Kak? Saya nggak terbiasa bicara di mimbar. Udah kamu kesini aja. Saya pikir, ya udahlah. Sebentar ya Kak, saya lihat dulu. Saya berangkat sekarang tapi pikirkan dulu. Saya mau bersaksi atau enggak gitu. Di mobil ya udah saya patuh aja berangkat. Di mobil saya pikir, Tuhan apa yang mau disaksikan gitu loh. Apa ya? Saya mikir-mikir, wah ini kayaknya saya salah surhat nih. Sekarang disuruh saksi ya. Jadi hati-hati juga ya teman-teman. Kalau mau bersaksi pilih dulu siapa orangnya. Ayo ini Roh Kudus yang menuntun. Jadi ya udah saya patuh aja. Ya udah deh Tuhan, saya nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dari saya. Tapi sekarang saya patuh aja dipanggil sama hamba-Mu. Ya udah saya hadir aja gitu. Sekarang saya terserah deh Kak Silvi mau nanya apa. Ya jadi berapa bulan yang lalu Siska itu telepon saya. Jadi dia boleh dikatakan Tuhan pimpin dia secara penilaian manusia dia adalah wanita yang sukses gitu ya. Sudah pensiun, karir sudah mulus, mana kali ya happy udah kumpul dengan sesama teman-teman, jalan-jalan luar negeri, restoran demi restoran, seputaran gitu ya. Benar. Terus kenapa tiba-tiba menelpon saya padahal hidupnya kalau secara manusia kan udah enak banget itu. Ya itu memang adalah keinginan saya ya. Dimana pada saat muda itu saya bekerjanya itu ya boleh bilang tidak memandang waktu ya target saya. Pokoknya saya harus capai target saya. Umur 50 saya harus pensiun. Jadi hidup saya itu sehari-hari udah ada. Senin mau apa, Selasa mau apa, sampai Minggu ada apa itu semua sudah full gitu. Dan saya hari-hari saya itu boleh bilang happy-happy aja lah. Cuman pada beberapa bulan yang lalu mendadak pada saat saya kumpul sama teman-teman, saya berpikir gitu loh, Tuhan, apa hidup ini kayak begini ya? Selama ini kan Tuhan sudah membuat saya berhasil dalam karir saya. Sudah memberi saya cita-cita saya tercapai. Tapi kenapa ya hari ini saya cuma setiap hari duduk happy-happy sama teman-teman gitu ya? Apa ini berguna buat sesama gitu loh? Saya merasakan ini kayaknya cuma berguna buat saya sendiri gitu. Tetapi di balik itu kalau saya udah sampai rumah, saya merasa kedamaian itu nggak ada.
kesendirian itu timbul gitu loh. Nah terus saya pikir, sepertinya ini bukan tujuan hidup saya gitu. Tapi saya harus bagaimana? Sedangkan selama ini saya boleh dikatakan Kristen jalan-jalan gitu loh. Kalau ditanya ke gereja mana? GKJJ gitu kan. Oh GKJJ. Padahal ya saya selain udah pernah kuliah teologi, saya juga udah lulus S2 konseling, Kristen konseling ya. Tapi ya itu kehidupannya masih ya Kristen jalan-jalan gitu. Sampai berapa bulan terakhir saya pikir, waduh saya nggak tahu nih hidup saya kayaknya nggak ada arti ya buat sesama gitu. Tapi siapa yang harus saya cari gitu ya, namanya kan masih GKJJ, belum begitu mengerti ya cari Tuhan yang gimana caranya. Saya teringat, oh ada tuh yang namanya Sylvie. Saya tahu dia itu benar-benar mengabdikan hidupnya itu untuk Tuhan gitu loh. Karena selama ini yang saya tahu namanya hamba Tuhan, tapi namanya doang gitu. Banyak juga yang menjadi serigala gitu. Banyak juga menjadi serigala gitu. Tapi saya harus cari kemana? Cuman ya satu-satunya ini yang saya tahu benar-benar hidupnya buat Tuhan. Sekalipun saya pernah hilang ada puluhan tahun dari Kak Sylvie. Sejak dikasih referensi ke anak saya sekolah di Aussie, berarti 2008 ya Kak ya. Sampai setelah itu udah jarang, udah boleh bilang nggak pernah ketemu lagi gitu. Jadi teman yang hilang lah gitu ya Kak Sylvie, akhirnya muncul lagi deh. Nah, udah tuh Kak Sylvia bawa saya ke gereja Abalov, berkata bahwa kamu harus mencari gereja yang bukan satu arah. Kalau satu arah kan saya datang, dengar khotbah, udah pulang, bye-bye gitu kan. Akhirnya saya dibawa ke gereja yang bisa ada bimbingan, yaitu dua arah. Kemudian Kak Sylvia karena tahu rumah saya di PIK ya, sekalipun Kak Sylvia ini adalah penatua di Barat. Kak Sylvie memberi saya pilihan, kamu mau ke Pluit atau ke Barat. Saya bawa kamu lihat-lihat, kamu senangnya yang mana gitu. Nah akhirnya saya ya di gereja Abalov Pluit. Akhirnya di sini bersama dengan Bapak Ibu gitu ya. Oke. Jadi itu pengalaman dia. Jadi Bapak Ibu kesuksesan menurut manusia tetap ada ruang kosong di dalam hati kita. Karena yang menciptakan kita itu Tuhan. Dan butuh ada Tuhan di dalam hidup kita. Oke, yang kedua saya mau dia bersaksi. Jadi tadi dia sengit benar dengan hamba Tuhan gitu ya. Jadi tidak semua hamba Tuhan seperti itu. Yang kedua dia punya pengalaman dengan hamba Tuhan. Dia proses bagaimana dia bisa akhirnya mengampuni. Ayo ceritakan secara singkat. Ini benar-benar nih salah curhat nih. Tadi pernah ceritanya kan 3 minggu yang lalu ya Kak Sil ya. Saya ikut Kak Sil, namanya kan ya saya ingin membagi hidup ya. Ingin membagi hidup, saya ikut Kak Sil ke Salatiga. Kebetulan itu dalam bulan ulang tahun saya. Saya udah cerita ke Kak Sil, Kak saya ulang tahun kayaknya saya bukan pengen sama teman-teman duniawi saya aja. Saya juga ingin nih membagi hidup, sukacita sama panti jompo, panti asuhan gitu ya. Kemudian ya 3 minggu lalu saya ikut Kak Sil ke Salatiga, ke panti jompo. Karena kami sekamar, ya banyak lah ya ceritanya. ABCD sampai cerita saya bilang, Sil lucu loh, saya pernah tuh satu hari kebaktian gitu ya. Terus pada kebaktian tuh ada pendeta, dia berkata, di ruangan ini ada yang punya masalah peti katanya. Ya saya kan diem aja, lihat kiri kanan belakang kok nggak ada yang maju-maju. Oh berarti saya kali gitu loh. Ya udah saya nurut aja, mungkin Tuhan mau nyampaikan sesuatu kepada saya gitu kan. Saya maju, ditanya pendetanya, kamu mau ampuni? Dalam hati saya pikir, ampuni, enak banget gitu kan. Enggak, saya jawab, enggak. Terus pendetanya pergi, doain lagi orang lain. Doa orang lain, dia Kenapa balik dia lagi. nggak mau ngampunin Bapak Ibu? Karena dia ditipu dalam proses beli properti 5 miliar oleh seseorang yang tanda kutip adalah pendeta juga.
Oke, terus gimana? Jadi hamba Tuhan datang suruh Ya ngampuni, udah. kamu bilang enggak. Hamba Enggak. Tuhannya pergi. Dia pergi lagi doain orang lain, doain. Udah tuh balik lagi. Sudah bisa mengampuni? Tidak, saya bilang kan. Ya udah dia kembali doa lagi orang lain. Ketiga kali datang, ditanya, udah bisa ngampunin? Saya pikir Tuhan maunya apa sih? Suruh saya ampunin terus. Ya udah saya jawab, saya akan coba. Ya saya jujur aja dong, jujur aja. Saya akan coba gitu. Hamba Tuhannya pergi lagi. Doain orang lain lama. Ada 10 menit baru balik ke saya keempat kali. Kamu mau ampuni? Saya pikir, ya udahlah, saya nurut aja deh. Mungkin Tuhan memang lewat hamba ini minta saya ampuni gitu ya. Iya, saya mau ampuni. Nah, saya cerita sama Kak Silvi, diketawain. Ternyata hari ini disuruh bersaksi juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu taat itu ada proses. Jujur aja, tidak mudah ketika dia sekali. Tapi yang luar biasa apa? Roh Kudus membuat dia bertahan loh, dia nggak balik duduk loh. Jadi maju altar call sampai semua orang udah didoain, hamba Tuhannya balik lagi kali keempat baru dia bilang ya saya mau mengampuni. Walaupun kasusnya belum selesai tapi hati udah lega ya. Ya terima kasih Siska, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Ya jadi saya mau Bapak Ibu kesaksian ini Bapak Ibu bisa ngelihat. Kan dia sama nih dengan Bapak Ibu, ibu rumah tangga, wanita karir. Kalau saya ngomong mungkin Bapak Ibu iyalah penatua ya Kak Sil udah pasti ini enggak. Itu firman Tuhan itu berlaku untuk semua orang. Mengampuni enggak selalu mudah. Lihat aja sampai 4 kali ditanya 4 kali sampai akhirnya dia memutuskan mau mengampuni. Jadi kita harus menjadikan firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam hidup kita. Oke, sekarang waktu saya tinggal 5 menit. Bagaimana langkah praktisnya setiap hari? What to do every day? Ini merimain aja apa yang pernah kita pelajari dan apa yang di jemaat ini sering ungkapkan. Habakuk 2 ayat 1 dikatakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Belajar dari Habakuk. Pertama dikatakan Habakuk bersedia mendengarkan dan menantikan Tuhan. Berarti Bapak Ibu harus membaca firman Tuhan. M pertama katanya ada 4 M, ya kan? Saya pernah kejadian lucu 4 M ini nanti saya ceritakan. Jadi Bapak Ibu harus membaca firman, udah gak bisa ditawar. Yang kedua dikatakan Habakuk berdiri tegak di pengintaian, meninjau dan menantikan jawaban Tuhan. Yang kedua kita harus merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Dengan merenungkan firman Tuhan kita bisa memahami lebih dalam dan dimampukan untuk menantikan jawaban Tuhan. Kenapa? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti katanya pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu kan? Ya baca lebih detail Mazmur 1 kalau Bapak Ibu mau tahu lebih dalam. Terus yang ketiga dikatakan apa? Setelah paham kita harus melakukan firman Tuhan itu. Habakuk bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya, jadi nggak bisa cuma sekedar membaca firman, nggak bisa cuma sekedar merenungkannya. Tapi hari itu di dalam dealing bisnis Bapak Ibu, di dalam negosiasi kerja, di dalam memperlakukan karyawan, di dalam memperlakukan atasan. Apa firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan itu harus dilakukannya. Dan yang keempat, kita harus membagikan firman Tuhan. Melalui praktek firman Tuhan dan kesaksian kita terhadap firman Tuhan yang kita bacakan. Contoh tadi yang Siska lakukan. Dia membagikan firman Tuhan yang dia dengar harus mengampuni walaupun itu susah, itu proses. Tapi dia mau melakukannya. Kalau Bapak Ibu lakukan 4 M ini, saya percaya jalan hidup orang benar katanya
akan seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Pernah satu peristiwa saya pergi ke Kalimantan ngunjungin misionaris nih sama Kak Edi. Saya bilang ke dua misionaris yang ada di sana, nanti sore ketemu saya mau bagikan 4M. Bapak Ibu sepanjang sore sampai malam dia nggak bisa tidur, kita mau dikasih 4M dipakai untuk apa ya kata dia. Kenapa Kak Sil mau kasih 4M, apa disuruh beli tanah, apa disuruh bangun training misi, apa segala macam. Jadi ini pengakuan jujur mereka, saya sampai ketawa terpingkal-pingkal. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu melakukan 4M ini, membaca, merenungkan, melakukan firman, membagikannya, 4M sesungguhnya itu mudah untuk Tuhan kasih. Ya. Jadi hari ini khotbahnya simple. Merimain kita. Semakin kita lama di dalam Tuhan, semakin saya juga melayani Tuhan. Kadang-kadang kan otaknya itu udah isinya firman Tuhan melulu kan. Kadang-kadang pikir ngapain lagi baca firman Tuhan setiap pagi. Orang isi otaknya udah firman Tuhan melulu. Ketemu nanti mau rapat sama Kak Sofian ngomongnya firman Tuhan lagi. Ketemu Bang Eli di mana ngomongnya pelayanan lagi. Ketemu orang di kantor ngomonginnya pelayanan lagi. Tapi no Bapak Ibu. Jangan pernah kompromikan. Tiap pagi sebelum saya melakukan apapun, setelah audio Bible, saya akan buka itu Alkitab. Habis itu saya jalan pagi, saya renungkan ayat yang paling berkesan hari itu. Saya renungkan berulang-ulang sepanjang hari itu. Dan saya percaya Tuhan akhirnya akan memimpin kita, akan menolong kita, membawa kita meraih kemenangan demi kemenangan.